No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Walili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam. Saya Vina Imania akan menjawab soal UTS Etika dan Politik Pendidikan Islam poin ketiga, yakni lembaga-lembaga yang didirikan oleh Hindia Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja yang murah dan atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Komponen-komponen tersebut harus ada dalam pendidikan karena merupakan sebuah sistem yang menggerakkan pendidikan sehingga pengajaran dapat berjalan. Penyelenggaraan pendidikan Hindia Belanda di Indonesia tahun 1900 sampai 1942 memang tidak terlepas dari bentuk dan jenis-jenis sekolah zaman Hindia Belanda yang terdiri dari pendidikan tingkat dasar, pendidikan rendah atau tingkat pendidikan dasar. Pada masa Hindia Belanda dibagi dalam dua kategori, di antaranya sekolah dasar berbahasa Belanda, sekolah rendah Eropa, sekolah Bumi Putra kelas 1 yang terdiri dari sekolah Cina Belanda, dan sekolah rendah Bumi Putra Belanda, sekolah dasar berbahasa pengantar bahasa daerah, sekolah rendah Bumi Putra kelas 2, sekolah desa, dan sekolah lanjutan. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah, Horege Burger School atau HBS, dan lain-lain. Sekolah kejuruan atau Kweekskolen, yaitu sekolah guru pribumi dan normal school. Pendidikan tinggi, pendidikan tinggi teknik, dan sekolah tinggi hukum, sekolah tinggi kedokteran, Stovia, Nias, dan GHS. Sekolah pelatihan untuk kepala atau penjabat pribumi, sekolah pendidikan pribumi untuk pegawai negeri sipil. Pelaksanaan kebijaksanaan kolonial Belanda dilaksanakan secara konsekuen karena sampai awal abad ke-20 Belanda tetap mengutamakan kepentingan pemerintahannya. Walaupun telah lahir politik etis, tetapi tetap terasa bahwa kepentingan rakyat asli tidak menjadi prioritas mereka. Praktek pendidikan zaman Indonesia merdeka sampai tahun 1965 bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan barat. Praktek pendidikan barat ini diharapkan bisa mempersiapkan kaum pribumi menjadi pendidikan kolonial tersebut masih menunjukkan diskriminasi antara penjabat dan anak kebanyakan. Kesempatan luas tetap saja diperoleh anak-anak dari lapisan atas. Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya. Suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Berhubungan dengan sikap itu dapat kita lihat sejumlah ciri politik dan praktek pendidikan tertentu. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.